Salam teman-teman Perpals. Hari ini kita ada di Pulse PO Legend. Asalnya dari Muntilan, tapi PO Legend ini tumbuh, berkembang dan sampai hari ini eksis di DIY Yogyakarta. Putra Remaja. Nah, ini kita di sini sekarang, teman-teman lihat bus-busnya parkir di belakang pool tempat perbaikan. Keren poolnya, rapi. Nah, kita sekarang ketemu sama legendnya, founder Putra Remaja. Ini Om Tik. Halo. Aduh, apa kabar Om? Baik. Ini teman-teman, Ya. ini Om Tik, Bapak Sutikno. Ini beliau ini legend yang sampai hari ini masih sehat Om ya. Alhamdulillah. Sehat. Pagi-pagi teman-teman Perpals, pagi-pagi setiap pagi sepedaan berapa kilo Om? Sepedaan 30 kilo. 30 kilo. Kita udah mending makan nasi uduk kan. Nih Om Tik, Om saya yang salah satu yang membimbing saya juga di dunia bis Bisa ini. aja. Dan bagaimana, siapa beliau, abis ini kita kulik, oke? Ya. Gas, gini Om. Gas. Gini, gas. Oh. Telunjuk. Ah, Ini. gas. Gas. Salam teman-teman. Salam. Nah, kita hari ini duduk bareng sama Bapak Sutikno, atau yang lebih banyak dikenalnya adalah Om Tik. Ya. Ya kan Om? Ya. Om Tik, 3 huruf. Nah, ini beliau ini teman-teman Perpals, salah satu legend yang ada di Jawa Tengah. Jadi lahirnya Putra Remaja ini asalnya awal itu dari Muntilan. Nah, seperti apa, bagaimana Putra Remaja, biar dari beliau nih yang cerita nih teman-teman. Kita minta beliau menceritakan nih apa sih Putra Remaja itu. Om Tik, sehat kan Om? Sehat. Alhamdulillah. Nih Om, nih teman-teman Perpals nih banyak yang masih penasaran, ingin tahu sosok siapa sih di balik Putra Remaja ini. Ya. Kan Putra Remaja ini kan perusahaan legend Ya. yang ya Sani juga waktu itu masih kecil-kecil tuh udah berseliweran Putra Remaja ini kan ke Jakarta ya. 40 tahun yang lalu. 40 tahun teman-teman. Jadi tahun berapa Om tepatnya lahir Putra Remaja nih Om? Tahun 80. 80. Ya. 80. Kalau nggak salah Om Tik itu dulu punya truk ya. Ya. Awalnya truk Om ya. Truk. Nyetir sendiri kalau nggak salah Ya. Om ya. Dari pengemudi truk teman-teman. Oke. Dari punya truk, terus kok bisa Om beli bus itu ceritanya Om? Jadi gini. Pada waktu itu sebelum saya jadi pengusaha, Ini. saya ikut di PO Ramayana Muntilan. Oh, ikut di situ. Ya. Pak Kris ya Om ya. Nah, di situ pemilik Remaja Express. Remaja Express. Remaja Express itu adiknya daripada pemiliknya Ramayana. Oh, ini Remaja Express ini truk. Enggak, bus. Udah bus, oke. Ya. Jadi kebetulan bus ini sudah sejak awal itu memang bus antar provinsi jarak jauh untuk Jogja Jakarta. Dulu dengan nama Remaja Express yang pada waktu itu masih ada Bumi Hamka sama Bayangkara. OPO Lawas itu Om ya. Iya. Ya, Bayangkara. Nah, setelah tahun 80 kendaraan itu sudah tidak terawat, Oke. terus diserahkan ke saya. Oh, diserahkan. Nah, Iya. tunggu dulu Om. Om ikut Remaja Express. Waktu itu Om sebagai apa Om? Saya bukan Remaja Express, saya di Oh, Ramayana. sorry, di Ramayana. Ramayana Om Saya sebagai apa? Ramayana masih kondektur. Oh, kondektur. Iya. Kondektur teman-teman. Oke. Ya Om, lanjut. Ya, terus saya disuruh
setelah saya punya truk, terus saya disuruh untuk merawat Remaja Express. Oh gitu. Dengan catatan 2 tahun itu menjadi hak milik saya. Jadi Om dikasih hak mengelola dulu. Mengelola dulu. Setelah 2 tahun baru dikasih ke Om. Iya. Oke. Jadi mau untung berapa, rugi berapa, saya nggak tahu. Selama 2 tahun. Oh gitu. Setelah itu diberikan ke saya. Setelah itu Dengan dikasih. kondisi kendaraan itu cuma 6 unit, yang 2 unit dalam kondisi jalan, Oke. terus 2 unit dalam kondisi 4 unit dalam kondisi masih reparasi. Reparasi. Iya, Unitnya apa tuh mobil? Mercedes Oh, yang tipe Mercedes. LP ya? itu Kalau 13. Xpata. Oh, Xpata. Iya, Yang apa? Yang krepes itu ya? ya, Ya, siap. yang kotak itu. Kotak, ya. Itu saya kelola mulai dari Pulau Gadung terus hingga sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya, Nah, setelah jadi milik Om, setelah 2 tahun itu jadi diserahkan ke Om, baru Om rubah namanya. iya. Jadi- Saya ganti Putra Remaja. Putra Remaja. Dulu kan Remaja Express nggak boleh ekspresnya. Oh, dulu ada regulasi nggak boleh ekspres? Iya. Terus diganti cepat. Bandung cepat. Oh, jadi ekspres itu jadi cepat. Itu dari pemerintah ya? Iya. Nah, Putra Remaja. Putranya tuh mungkin Putra Remaja. Remaja itu mungkin dari Remaja Ekspres. Remajanya. Kok jadi Om nambahin Putra bukannya Putra itu generasinya. Oh, jadi maksudnya Putra Remaja ini adalah generasinya Remaja Ekspres. Remaja Express. Oh, itu. Ya. Tak pikir itu Putra Remaja. Makna dari Putra dan Remaja ini kalau yang Sani waktu itu yang Sani mengartikan sendiri itu, ini pasti maksudnya Om Tik ini putra yang selalu remaja, ratau tuon loh. Tapi benar teman-teman, beliau ini dari dulu saya kenal ya menua sih, tapi tetap fresh seperti ini. Enggak apa ya malih, tapi nggak banyak gitu loh. Ya badannya segitu aja, tawanya masih renyah seperti itu juga. Dan Om saya yang satu ini sangat-sangat tidak pelit ilmu. Itu yang saya sangat hormat sama beliau. Jadi kalau asal ada apa ingin berguru itu beliau welcome banget. Kalau udah ngobrol tuh nggak cukup kopi segelas Om ya. Iya. Wah, itu kita tektokan itu panjang sekali, bisa setengah hari sampai Masalahnya sehari. saya tidak punya pendidikan. Oh, Nah, pendidikan formil. Yang mendidik Om itu pengalaman kan? Om? pengalaman. Itu tadi teman-teman, pengalaman itu adalah guru kehidupan kita. Jadi Putra Remaja awalnya dari Remaja Ekspres. Iya. Nah, dari sisi lain Om nyemplung, terus Om memberanikan diri mengambil mengambil kesempatan atau amanah mengelola itu, apa yang mendasari Om kok jadi berani ngambil untuk menjalankan amanah itu? Ya dikarenakan keadaan, jadi kita harusnya tuh berani investasi untuk meremajakan lagi. Oh gitu. Iya. Jadi waktu itu mungkin juga market juga masih banyak membutuhkan transportasi. Om. Iya. Nah itu udah dari Jogja apa masih Dari Muntilan? Jogja. Jogja ya. Jogja. Kita Jakarta. memang start awal dari Jogja. Jogja, via Muntilan. Iya. Jadi perusahaan Muntilan dulu Om ya. Iya. Om sendiri ya berasal Muntilan ya aslinya. Saya Aslinya? asli dari Salatiga. Oh asli Om malah Salatiga. Kelahiran dari Salatiga. Oh terus hijrah ke Muntilan. Muntilan. Terus sekarang di Jogja. Soalnya eyang saya punya
rumah di Muntilan. Oh gitu. Terus dengan orang tua kita pindah ke Muntilan. Oh pindah ke Muntilan. Iya. Wah, jadi baik. Putra remaja ini kan Om yang Sani ikuti kan boleh dikatakan dobrakannya Om Tik ini kan cukup ya boleh dikatakan cukup spektakuler ya. Kalau Iya. nggak salah itu tahun 2002-an ya. Iya. 2002 atau 2003 itu Om sudah beli unit build up dari Swedia ya Om. Iya. 2002 kalau nggak salah. 2002. Nih teman-teman Perpal sudah harus tahu nih. Cikal bakal salah satu pabrikan Swedia hadir di transportasi bus akap ya, khususnya akap di tanah Jawa ini. Beliau inilah yang salah satu yang membidani. Ya kan Om ya? Iya. Waktu itu K berapa Om? 124. 114. 114 ya. K114. Jadi bus itu liverinya gambar balon terbang itu Om ya. Iya. Itu ada berapa buah. Wah, zaman itu kalau ngelihat ketemu di Merak. Kebetulan waktu itu kalau nggak salah untuk jalan Jogja Palembang Om ya. Iya. Jogja Palembang zaman itu sudah pakai unit premium beliau. Kita tuh ngelihat pada saat mau naik kapal busnya bisa naik sendiri itu, aduh, kok motor yo nyeneng kayak gini. Itu terinspirasi teman-teman. Ya itulah. Saya kasih gambar balon Ya. dikarenakan dia punya sistem suspensi itu pakai air suspension. Oh itu Jadi, maknanya. Balonnya itu Terjawab. kan bisa naik. Ya. Orang mergomeng api itu Iya. ya. Oh. Jadi menggambarkan mobil ini ngambang di udara seperti Iya. gambar itu. Masuk. Masuk. Nah, apa dulu pertimbangan Om Tik nih? Om Tik dan kalau nggak salah Om Tik, Om Hendro, Iya. Kohan, waktu itu udah Bu Nining ya, Iya. sama jadi beli Scania 124 ini selain ya teknologi atau apa itu apa alasan Om? Ya alasannya teknologinya Mercedes itu tertinggal ya. Zaman itu. Iya. Zaman itu. Jadi masih engine-nya itu tidak sesuai kalau untuk jarak jauh. Jarak jauh. Jadi alasannya lebih ke spesifikasi. Iya. Tuh teman-teman, satu lagi nih tips hari ini. Spesifikasi itu penting. Jam ya. Iya. Bukan cuma asal gelinding bisa bawa penumpang ya jalan Om ya. Iya. Spesifikasi itu penting. Jadi memang putra remaja ini kalau kita lihat mobilnya rapi, seragam, nggak blontang-blonteng, dan kalau menurut Sani amati juga Om itu nggak yang tipikal ini lagi rame liverinya yang gambar apa ikut gambar apa. Om tuh konsisten gitu. Jadi dulu kita kasih gambar burung belibis. Burung belibis. Nah, ini baru mau ditanya nih Om. Kok ya Ini- burung belibis dulu? Burung belibis itu dikarenakan saya pada waktu itu investasi mobil baru sebanyak 6 unit, sehingga kita kasih gambar tuh burung belibis 6. Jadi tujuannya itu kita belibis. Jadi bukan filosofi Iya. burungnya bukan Om ya? Iya, Tapi Om belibis. belibis. Nah, habis itu kan pindah ke penguin Om. Iya. Nah, gue piye ceritanya Om kok jadi Nah. belibis ke penguin ini piye ceritanya? Dikarenakan kita banyak membina kepada driver ya, Oke. supaya mereka nggak panas pemikirannya. Oh, adem Nah, terus. supaya dia dingin, dia dikasih gambar ini loh. Penguin itu hidupnya selalu di udara sejuk. Iya. Jangan panas. Heeh. Soalnya apa? Anda itu yang selalu membawa beban terlalu tinggi. Kalau sampai terjadi accident, itu yang resikonya itu yang pertama itu adalah
drivernya, pengemudi gitu. bukan kita sebagai pengusaha. Nah, Kalau pengusaha itu mobil pasti diasuransikan, yeah. kita dapat penggantian. Tapi kalau driver itu bisa masuk penjara. Iya, iya. Dan mungkin kalau Sani boleh tambahkan, pengemudi ini kan ya amit-amit ya Om ya. Ini kalau misal dia kejepit, kakinya harus diamputasi, kita kan nggak bisa dandak ke kaki. Om. Iya. Tapi kalau bis ya remuk koyo opo ya selebuk karoseri lah jadi lagi kan gitu. Jadi filosofinya beliau itu ya dalam juga sih kalau saya bilang digambar bukan pengemudi itu dianalogikan penguin bukan, tapi nuansa penguin itu hidup di tempat yang dingin Supaya dia ingat lah, iya. jangan panas. Jangan panas Pikirannya dingin terus. jangan terbawa nafsu gitu Om ya. Soalnya jarak jauh. Betul. Kalau belum waktunya nggak pernah bisa sampai. Betul. Mau disuruh nganu pun nggak bisa. Nanti kena kemacetan. Itu mereka maunya kan mau terbang aja. ngeblong Iya. gitu Om, ya. Ya, jadi teman-teman nih ini beliau sudah langsung nih. Jadi arti bola dunia balon terbang itu burung bibis, burung penguin. Nah, berarti kan sudah 80 ke 2020 pas 40 tahun. 40 tahun. Menjelang 41 tahun. Selama 40 tahun ini Om, hal manis apa yang Om yang sampai hari ini masih teringat, terkesan menjadi pelayan masyarakat ini? Ada nggak Om yang Om ingat? Ya kalau kita bilang, soalnya saya dulu pertama yang mengeluarkan untuk Jogja Palembang dengan kendaraan bis langsung. Oh iya, nggak transit ya? Iya. Jadi pelayanan dari Palembang itu bisa dipersingkat dengan adanya kendaraan tanpa berhenti di transitan. Itu pencapaian yang Om merasa satu hal yang membuat masyarakat bisa terlayani Iya. langsung. Nah, sebaliknya Om, yang selama 40 tahun ini yang mungkin bikin Om sedih, ya katakanlah Om sedih kok yo gini banget sih dan segala macam itu, mungkin ada nggak Om? Mungkin bisa di-share Om. Kalau sedihnya itu ya memang faktor pertama itu adalah kita sebagai pembina manusianya ya. Ya. Gitu. Jadi untuk memberikan pelayanan kadang-kadang masih kurang. Oh. Terus kondisi ketertiban juga kurang. Itu yang membuat kita sedih. Sebetulnya kalau membina armadanya kita nggak ada problem lah. Lebih ke manusianya. Iya. Jadi kalau boleh Sani ambil Sani kutip yang Om sampaikan itu, yang bikin Om sedih itu, kalau pas ya mungkin kru atau manajemen teman-teman yang ada di manajemen Putra Remaja ini melakukan ada hal yang membuat penumpang kecewa itu yang membuat sedih Om. Iya. Artinya memang teman-teman, seorang Pak Sutikno ini concern terhadap pelayanan, kan gitu Om ya? Iya. Pelayanan itu yang utama. Jadi betul bisnis, tapi dengan melayani Om. Bukannya melayani sehingga menjadi unsur bisnis. Bukannya berbisnis dengan melayani, kan gitu Om ya? Iya. Nih teman-teman. Jadi Putra Remaja manajemennya concern pada pelayanan. Dan itu terbukti sampai hari ini tidak lekang dengan waktu. Ya kan, ada Krismon, Iya. kita ada resesi, ya Putra Remaja eksis. Apalagi hari ini pandemi ini Om ya. Iya. Ya, tapi memang pandemi ini bukan cuma negara kita ya, sedunia Iya, Om. semua ya. Om sendiri kalau melihat situasi yang belakangan ini, kalau dari Om Tik nih sebagai orang tua kami,
ke depan ini melihat situasi yang tidak semakin mudah ya, secara keseluruhan. Kalau menurut Om, seperti apa kita harus berbuat? Ya kita tetap sebetulnya harusnya kita itu transportasi itu masih sangat dibutuhkan. Setuju Om? Di semua negara pun pasti akan membutuhkan transportasi. Setuju banget. Cuman kan sekarang itu situasinya itu sudah berbeda dengan dulu. Kalau dulu itu seperti musim lebaran itu kan boleh dikatakan semua menggunakan transportasi angkutan umum. Betul. Jadi ada bus, ada kereta, ada pesawat. Tapi kalau sekarang itu sudah sebagian tuh digantikan oleh mobil-mobil pribadi. Jadi ya kita harus bisa menerima bahwa negara kita juga sudah maju. Terus mungkin juga jumlah konsumen untuk transportasi juga menurun. Ya. Artinya kita juga harus tetap melakukan hal-hal positif supaya masyarakat itu tetap memilih kita kan Om. Ya. Tidak selalu mereka berpikir menggunakan kendaraan sendiri. Di samping itu kita akan tetap akan mempertahan bahwa aset yang paling besar itu kan di karyawan. Betul, setuju banget. Jadi driver itu sudah ada yang sampai saat ini yang usianya di sini 40 tahun juga masih ada. Bekerja selama 40 tahun. 40 tahun mulai bus buka sampai sekarang. Wow, loyalitas. Nah ini masa kita akan memutus begitu saja. Jadi kita harus melindungi aset adalah aset karyawan ini yang harus kita lindungi. Iya. Jadi, biarpun kalau keuntungan itu sudah setipis-tipisnya, tapi kita masih bisa memberikan dukungan mereka supaya mereka itu masih bisa bekerja karya ya dengan nyaman gitu. Menjadi seorang pimpinan perusahaan itu bukan hanya seorang pimpinan yang boleh dikatakan hanya seorang bos, tapi juga pengayom. Iya. Ya kan teman-teman, kan Om Tik bilang tadi, walaupun kita bicara secara bisnis ya, secara bisnis itu kalau kita bicara margin sudah semakin tipis atau setipis-tipisnya bahasa beliau tadi, namun karena melihat banyak saudara-saudara kita yang boleh dikatakan bergantung hidupnya sama kita Om ya, ini kan harus kita pertahankan bagaimana caranya kita upayakan supaya ini tetap bisa berjalan. Iya. Kan gitu mungkin. Iya. Om Tik, Putra Remaja itu hari ini jumlah total berapa Om? 180-an. 180-an. Jadi itu dari Jogja ke Jakarta dan sekitarnya sampai ke Lampung dan Palembang, Jambi. Oh ya Jambi. Ya. Jambi paling jauh ya. Iya. Jangan Pekanbaru Om, ada anaknya Om. Dulu saya mah Pekanbaru sebelum kamu. Iya. Iya. Awal-awal Sani masuk 2003 masih ada. Iya. Terus mungkin wah iki ono anake wis aku tak ngali Jambi wae. Iya. Ya, itu teman-teman Perplas TV. Artinya memang beliau salah satu legend yang ada di Indonesia ini, legend di industri transportasi ini kan jelas nih statement beliau. Mempertahankan yang ada ini karena memang karena saudara-saudara kita yang ada inilah perusahaan ini ada kan itu. Perusahaan ini jalan. Membina, mengayomi. Om, selama Om menjadi seorang bapak ya, selain di rumah di perusahaan ini kan Om kan bapak dari seluruh yang bernaung di perusahaan. Apa kiat-kiat mungkin yang boleh dikatakan kiat khusus Om membina mereka itu dengan cara seperti apa sih Om? Mungkin bisa di-share ke kami Om. Ya,
kalau saya membinanya itu mereka itu harusnya itu ingat bahwa masa depan mereka nanti yang akan menerima itu anak-anaknya. Kalau bapaknya itu sudah nggak mungkin bisa untuk lebih meningkat. Udah di situ aja. Iya. Kalau driver ya sopir ya sopir. Ya. Sampai saat ini ya sopir dari sejak pertama mereka jadi sopir di sini. Oke. Tapi kan anak-anaknya kan bisa meningkat, Oh. bisa selesai kuliah, Bisa gitu. kerja, Bisa formnya kerja, lebih baik. iya. Sangat mulia. Kalau saya bilang nih orang tua kita ini sangat mulia. Artinya beliau men-challenge karyawannya, terutama pengemudi-pengemudinya itu, cukup kalian saja yang menjadi pengemudi, anak-anak kalian harus lebih dari pengemudi, kan mungkin gitu. Iya. Bukan berarti profesi pengemudi ini jelek kan Om ya? Iya. Artinya terbukti kok banyak pengemudi-pengemudi kita di tanah air ini yang anak-anaknya S2, S1, S2 menjadi manajer, bahkan ada yang menjadi direktur, bahkan jadi pengusaha juga. Iya. Cuma karena bapaknya passionnya, hobinya di bus mengemudi ini ya dia tetap kerja Om ya. Iya. Nah, ini terbukti loh teman-teman. Artinya kalau si yang bersangkutan itu dia menjalankan pekerjaannya dengan tulus, ikhlas, tekun, dia ngotot nggak Iya. Om? Tulus, ikhlas, tekun, anak-anaknya dia suruh bekerja suruh sekolah setinggi-tingginya, terus mentas bisa mendapat kehidupan yang baik. Ya mungkin ada 1-2 Om yang bapaknya pengemudi, terus anaknya ngernet. Oh, ada. Nah, kalau seorang Om Tik ketemu yang gitu tuh, biar rasanya Om. Ya, saya bilang bahwa kenapa kok anaknya nggak mau sekolah? Gitu. Maka sekolah itu akan merubah nasib mereka. Betul. Tapi kadang-kadang hobi juga Om mereka Om. Ikut bapaknya Ya. ke pool. Saya anggap kalau bisa itu jangan semuanya itu dari generasinya itu untuk kerja kasar gitu. Ya, jadi memang itu challenge saya kalau tadi bilang, tantangan Iya. kita sebagai manajemen membina orang-orang yang ada di bawah di dalam naungan kita ini, memang supaya generasi berikutnya mereka tuh bisa lebih baik, sehingga supaya paling tidak kan masa tuanya lebih baik. Baik. Oke teman-teman Perpals, ini tadi Om Tik sudah ngobrol panjang kali lebar ini dan cukup dalam juga kalau saya lihat, walaupun singkat beliau ini ceritanya apa dan seperti apa putra remaja dan bagaimana putra remaja ini menjadi tambahan kita sama-sama. Mungkin ada pesan-pesan Om nih buat teman-teman Perpals TV, baik yang calon pengguna transportasi atau memang pengguna transportasi darat khususnya, mungkin ada yang bisa Om sampaikan Om? Ya, kalau kita bilang ya generasi muda itu harus lebih profesional. Siap. Jadi tolong kalau memang mau kerja jasa itu ya pengguna jasa itu harus dihormati. Soalnya mereka itu membayar maunya menikmati. Oh iya. Kalau dia bayar ibaratkan naik bus tapi kok sakit hati gitu kan kurang bagus. Dan yang kita khawatirkan itu sakitnya bukan ke PO yang dia bikin dia sakit aja, Iya. tapi ke modalnya gitu Om ya. Iya. Disamaratakan, bus itu ya kurang lebih seperti itu. Iya. Itu teman-teman. Ini pesan nih, profesionalisme. Gitu Om. Iya. Profesionalisme itu penting. Terakhir nih Om Tik, terakhir. Mungkin kita di Perpals TV ini kan juga semoga kan yang ada di pemerintah, pemangku kebijakan nonton ya Om. Iya. Apa Om pesan atau harapan Om kepada pemerintah nih, untuk supaya
industri transportasi darat ini tetap bisa terjaga dengan baik, bahkan terutama di situasi pandemi ini supaya kita bisa bertahan dan bisa mengembalikan usaha ini menjadi usaha yang kondusif lagi. Mungkin nanti bisa disampaikan. Kalau kita sebagai pengusaha ini kan tidak terlepas daripada apa yang diharapkan oleh pemerintah. Ya. Jadi kita mohon untuk dilindungi oleh pemerintah dan bagaimana kita pun diberikan pengawasan dan pembinaan bahwa tindakan daripada perusahaan tersebut itu masih dalam kondisi seperti apa. Oh gitu. Jadi kalau kita lihat sekarang itu pengusaha yang mencapai usia 40 tahun itu juga tidak semudah. Betul, setuju Om. Iya. Setuju. Jadi kalau kita nggak dilindungi itu ya kasihan kita punya personil karyawannya. Ya. Kecuali manajemennya yang tidak siap Om. Ya. Baik Om. Jadi itu kan seperti diskusi kita sebelum ini, waktu Sani sebelum ini ketemu Om kan Sani juga update perkembangan proses perizinan dan segala macam. Karena pemerintah terus berbenah, pemerintah terus mencoba mengakomodir apa yang kita harapkan dan masyarakat butuhkan. Karena masyarakat untuk mempermudah supaya masyarakat pada saat mereka mau menentukan moda yang dia ingin gunakan, operator yang dia mau pilih dengan tujuan yang dia butuhkan, itu sudah ada spionam namanya. Iya. Spionam itu digitalisasinya. Iya. Ya, dengan semua kelengkapan kita sudah diwajibkan GPS dan segala macam ya. Jadi untuk proses itu memang proses penyempurnaan. Namun note dari Om tadi catatannya bagaimana supaya kita ini jangan sampai ada hal-hal yang karena tujuan operasional pelayanan tadi kita jadi melanggar. Ya kan? Itu juga dalam proses yang akan tahu. Insya Allah segera ya, semoga nih dari Dirjen Perhubungan Darat menonton juga ini bisa menangkap aspirasi kita ini. Om Tik, terima kasih. Terima kasih Pak Sani. Sehat selalu. Sehat selalu. Dan selalu sehat. Amin. Semangat. Nih Om saya yang satu ini semangatnya yang dari dulu tuh nggak pernah padam. Gas terus. Oke teman-teman Perpals, jadi sekian dulu ngobrol dengan Om Sutikno atau Om Tik dari PO Putra Remaja Sentosa, PT Putra Remaja Sentosa. Semoga kita bisa melalui situasi yang tidak mudah ini Om. Iya. Kami putra-putra Om yang penerus ini, generasi penerus Om juga pasti selalu mohon bimbingan juga dari Om, supaya kami selalu diingatkan juga, supaya kami, ya itu tadi Om kan berulang-ulang ngomong profesional dan membina kan. Iya. Oke teman-teman Perpals, kita sudah ngobrol dalam, panjang, lebar dan dalam dengan beliau, dan semoga menjawab penasaran teman-teman Perpals. Oke Om Tik, terima kasih Om Tik. Terima kasih. Salam Perpalo. Salam. Gas.